dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan telah terbit. Terang itu bagaikan bintang penuntun bagi para majus dan gembala untuk menjumpai sang bayi di Betlehem. Terang itu adalah terang Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Terang itu menyinari umatnya yang diam dalam kegelapan dan melepaskan umatnya dari belenggu dosa. Karena itu, bergembiralah dan bersyukur, sambutlah sang Raja Damai di hari. Natal mengajak kita untuk mengenal kembali kasih Allah bagi kita dan bagi dunia ini. Natal mengajak kita untuk membawa setiap harapan dan kerinduan pada Allah, serta menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Dia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa. Seperti malam kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Betlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah Juru Selamat datang. Peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Saudara-saudara, teduhkanlah hati kita, sebab perang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia ini. Ia telah menjadi manusia, permusuhan telah berakhir, kesalahan telah ditebus, dosa sudah terhapus. Sebab itu katakanlah, Immanuel, Allah beserta kita. Terang Kristus akan menyinari hati dan pikiran kita. Marilah kita memasuki peribadahan dengan hati yang tertuju pada Sang Pemberi keselamatan dan hidup. Serukan nama Tuhan dan nyatakanlah kerinduan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesus Tuhanku, jangan boleh kami pahami sehingga menjadi pedoman kami untuk menjalani kehidupan ini. Ampuni kami ya Bapa, karena kami menyadari ya Bapa, dalam kami menjalani kehidupan kami lepas kami banyak melakukan dosa dan kesalahan, dosa melalui pikiran kami, perkataan kami, terlebih perbuatan kami ya Bapa. Ampuni kami sehingga kami boleh layak untuk memuji-muji Engkau, boleh layak menerima kelahiran Tuhan di dalam hati kami dan di dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami sadar doa kami jauh dari sempurna, tetapi kami yakin Tuhan yang boleh menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nubuatan Natal, Yesaya pasal 9 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kelahiran
Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandang di atas bahunya, serta tongkat si pemudas telah berpatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas daunnya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Dia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nas pengendapan mata terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sebagai rekor atau tema kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh pendaftaran semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Herodes menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka disuruh, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia mengandungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Amin. Kita masuk di dalam prosesi penyerahan lilin kepada nama-nama yang saya sebutkan dengan terima kasih diundang untuk maju. Lilin-lilin ini adalah lambang tekad dan harapan untuk memancarkan terang kasih Tuhan bagi semua orang. Biarlah terang kasih Tuhan terus terpancar di hati kita, supaya kita semua tetap satu, saling peduli, saling berbagi, saling mengasihi, dan menjadi berkat. Untuk penyalakan lilin Natal, yang pertama, pembicara kita malam hari ini Bapak Pendeta Sateskismus DAB STH. Yang kedua, Pendeta Pelayanan Bapak Pendeta Riko Rizky STH. Yang ketiga, Ketua Panitia Natal Bahau Bapak Nikolanus Juliani Esos. Yang keempat, Ketua Perkumpulan Bahau Bapak Pronis Abu. Yang kelima, Sesepuh Bahau Bapak Notaris Darwis. Yang keenam, perwakilan undangan dari Perkumpulan Toraja Bapak Martin Samang ST. Yang ketujuh,
Bapak Marius yang ke-8, Bapak Tian Hamis yang ke-9, Bapak Daniel, dan yang ke-10 Bapak Elius. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Malam Kudus sambil menyalakan flashlight handphone atau senter yang ada di HP kita masing-masing. Lilin yang pertama dinyalakan oleh pembicara Bapak Pendeta Saptis Kristus DAB Istri. Yang selanjutnya Bapak Pendeta
Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian bagi Tuhan, milik-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sepatu. Yang baik, yang baik.
Bisa? Yang benar. Kalau saya bilang apa kabar malam hari ini, saudara jawab kuat, beriman, diberkati. Ya. Ada yang jawab kadang-kadang luar biasa, padahal beratnya tinggal 2 cantik. Ya, tapi memang itu betul luar biasa. Oke, ya berdiri sama-sama ya. Apa kabar malam hari ini? Kuat, beriman, diberkati. Oke, once again. Sekali lagi. Apa kabar malam hari ini? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini apakah saya di bawah atau bagaimana ya? Di bawah ya. Saya korbannya minta maaf suka lari-lari, nggak sadar. Silakan duduk semuanya. Mati salah. Izin Pak Pendeta, biar ada setara sesama menjadi manusia ya. Tidak rokok kami kembali ini. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh keluarga besar Hauk yang memberikan kesempatan pelayanan kepada saya untuk membawa kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saya hadir bukan sebagai guru, bukan sebagai yang besar dan saudara, tetapi saya hadir untuk tertarik membawa kita belajar bersama-sama dan diberkati dalam pembelajaran firman Tuhan. Sekali terima kasih kepada panitia dan yang lainnya, keluarga besar Pak Hauk yang telah memberikan kepada saya kesempatan. Saya baru pulang dari pelayanan dari Yayasan IAN, Yayasan International Animal Psycho. Jadi yayasan yang mengurus orang hutan. Jadi ada di Bukit Baka. Saya berjalan dari Mapino ke Maluku, kemudian ke Mukilau diantar dengan mesin case atau kelompok selama kurang lebih 1 jam, kemudian berjalan kaki 3 jam. Ya, karena walaupun saya orang kampung jalan jarang sudah di nama minum jalan kaki, ya walaupun seorang pemburu gitu, tapi kalau jarang-jarang kan bikin sampai ke Sintak kurang lebih. Ya, sampai di sana di camp malam kemarin kami merayakan Natal dengan pimpinan dan staf Yayasan IAN yang ada di sana. Jadi kami Natalan di hutan. Satu hal yang aneh menurut saya dan sangat luar biasa, di hutan itu wifi-nya pakai Starlink. Jadi kuat sinyalnya. Karena orang-orang barat tidak mau pakai itu ya. Jadi kalau waktu saya coba di sedikit dengan bahasa Bule ya, pahaman ada pakai kobo ya kan. Pulang ya, pulang sama juga pas 1 hari pulang ke sini. Pulangnya agak enak ya. Memang setiap pelayanan kalau pas pulang itu agak cepat angkanya karena mau ketemu dengan yayang saya di rumah. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebenarnya tanggal 21 besok saya harus berangkat ke perbatasan untuk pelayanan KKR yang ada di sana. Berhubung saya tidak ini, saya sudah hubungi panitia di sana. Kebetulan kami berdua yang diundang khotbah KKR, saya mengatakan membatalkan undangan itu. Jadi tidak ada masalah. Memang panitia yang mengurus seperti itu. Ya. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita perkenalan dulu ya. Tak kenal sama kakak saya. Kalau patung saya sekali kasih dengan Pak Daniel itu ubi dicabut ubi dicabut kita nambah. Ya, itu Pak Daniel. Dan nyaman ubi sendiri, tidak ada teman yang menemani. Bisa. Oke, di slide ada foto keluarga saya, profile keluarga saya. Kelihatan semua kan? Ini yang agak ganteng ini yang di depan saudara. Nah, namanya sudah disebut-sebut ya. Lain kali kalau undang pendeta jangan sebut nama dia bersyarat ya. Ya Maliko. Nah ini saya, ini my wife, ini istri saya dari Kalimantan Tengah. Ya. Dulu pelayanan di sana 5 tahun ketemu dengan dia, ikut-ikut di sana. Ya, setelah ikut-ikut kalian menikah jadi anak. Ini anak saya yang tua, Tessa Andriani. Ini nyonya
Evangelis Umi. Ini anak saya, Desa Andriani. Sekarang berpendidikan hari ini dia balik di Akademi Perawat Suka. Sudah jalan semester 4. Ini Yusua, jaraknya 7 tahun. Yusua Christopher Noel, kelas 1 SMP. Apa kalau sebulan? Kelas 8 kan? Ya, gitulah. Dia juara 1. Nah, kemarin juara 1. Nah, ini anak saya yang itu jaraknya 9 tahun. Elisa Firly, ini anugerah. Gitu. Jaraknya 9 tahun. Jarak dengan Jos. Ini Joshua. Ini anak saya kecil. Ya, kalau saya datang kemana-mana pasti ingat istri dan anak. Ya, jadi itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya 5 saudara asal dari Koring, Koring City. Yang kenal Bali itu ya, Bali itu ya, Batu Licin. Abang saya sudah jadi pegawai negeri, juga seorang pengembar dan sekarang diundang ke Blitar, sudah 1 tahun di Bumi. Kemudian saya nomor 2 pelayanan di Musinan Kuala Biak sudah berjalan 4 tahun. Kemudian adik saya pendeta Dr. Octavianus Sarjana Magister of Theology, pelayanan di Gereja Kristen Kalimantan Barat atau GKKB Sinta. Dia sekretaris umum GKKB Kalimantan Barat. Kemudian dosen di berbagai universitas, termasuk di Malawi, di STT Pontianak kelas Malawi. Kemudian adik saya pendeta Makari, magister pendidikan. Dia sekretaris daerah Sintang 1, daerah Sintang. Dia juga dosen di STT Immanuel Sinta. Kemudian adik saya yang bungsu batal jadi hamba Tuhan, dulu berpendidikan di STT Tawangmangu. Kembali menikah, batal jadi hamba Tuhan dengan orang Kalimantan. Oke, itu saja. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Ini mata saya kalah dengan bawah tadi. Mari membuka dalam Alkitab. Yang pada dia berikan kepada saya. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai yang ke-24. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai yang ke-24. Sekarang kita membacanya bersama-sama ya, karena memang hari-hari ini orang-orang jarang baca Alkitab ya. Apalagi Alkitab buku ya, dengan mimbar jarang ya. Nah, jangan-jangan di HP-nya juga nggak ada Alkitab ya, atau malam hari ini baru download. Nah, misalnya ya. Kalau ada baru download, celah kabel kelas kita ya. Ayat 21. Baca sama-sama. 1, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya dengarlah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. 24. Sesungguhnya sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istri. Saudara dengan Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa Natal Bahaut pada tahun ini, saudara, adalah Natal yang tepat apabila mengambil tema ini. Ini menjadi pergumulan orang-orang pada masa sekarang, saudara ya. Keluarga-keluarga banyak yang broken home, keluarga-keluarga banyak yang mengalami masalah dan tidak terselamatkan. Kalau selebritis, saudara, artis-artis itu yang di TV 3 bulan ganti-ganti. Ya, kalau bintang Hollywood itu saudara 3 bulan sekali ganti istri. Ya, bayangkan 3 bulan fisiknya sudah COVID umurnya.
sakit urusnya kemana 3 kali sebulan ya, sebulan sekali, 3 bulan sekali ganti, wah itu repot sekali. Nah, makanya setiap hari mengajak kita belajar dari tema yang diberikan kepada kita malam hari ini, itu Allah hadir menyelamatkan keluarga. Pertanyaannya saudara, keluarga siapa yang diselamatkan? Ya, keluarga siapa yang diselamatkan? Sudah ya? Sudah ya? Keluarga siapa yang diselamatkan? Kalau berdasarkan konteks dari bacaan kita itu keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga Yusuf dan Maria, saudara, bertunangan lalu hamillah Maria. Siapa yang enggak marah? Kalau pas bertunangan tiba-tiba pasangan kita hamil, sementara kita imposit tunda, maling tunda. Kalau Yusuf saya berpikir maling imposit Maria, Maria akan marah. Ini perempuan yang benar menjaga hidup, menjaga kekudusan. Dia hidup benar di mata Tuhan. Tentu marah kalau Yusuf imposit dengan dia. Saya rasa ngerti semua imposit ya. Ya, kalau nggak berarti urusan Anda, ya. Ini salah, ya. Itu disebut imposit. Yusuf tak seperti itu. Tetapi masalahnya mengapa Maria ini? Itu yang jadi masalah, dan masalah sudah mulai masuk di dalam keluarga Yusuf sendiri. Bahkan Yusuf yang menceraikan istrinya dengan diam-diam, saking ada masalah, saking masalah yang memimpin hidupnya, dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa terima masalah itu. Dia akan menceraikan loh, Maria ini. Ini masalah. Saya rasa kalau tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak pernah memiliki masalah. Katakan amin. Apakah masalah itu besar atau kecil? Namun yang terjadi, masalahnya adalah apakah ketika masalah itu ada, pernahkah kita melibatkan Tuhan seperti Yusuf untuk hadir dalam masalah kita dan memberikan kita penyelesaian dalam kita menghadapi masalah. Sekali lagi kata-kata ini berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir dalam keluarga Yusuf dan Maria ketika mereka mengalami masalah. Yusuf tidak pernah berpikir untuk menyelesaikannya sendiri, membereskan masalahnya sendiri, tetapi Yusuf meminta Tuhan sebagai penasehat, sebagai motivator, sebagai orang yang bisa menginspirasi, memberikan support semangat dan memberikan kebenaran kepadanya supaya dia bisa menerima keadaan itu, bisa menerima masalah itu, dan masalah itu bisa berdampak kepada orang lain, termasuk kita bangsa. Saya rasa kalau Yusuf tidak mengakui Maria sebagai istri dan mengakui Yesus sebagai anaknya, saudara, nihil. Dan itu masalah besar. Tidak akan ada juru selamat. Nah, itu yang luar biasa. Pertanyaannya, ini berapa lama sih Bapak? Kalau di gereja paling lama 20 menit. Karena sama juga ngobrolnya. Mana bisa lah, ya. Saya bilang sama orang yayasan ketika saya bilang, Bapak, kalau sudah biasa berapa budgetnya Pak? Saya datang untuk melayani, bukan untuk melayani. Baru datang Pak. Sampai sekarang belum diserahkan. Nanti sama. Kalau mereka punya itu harus pakai segala Allah. Saya kasih nomor rekening yayasan saya, bukan rekening saya. Ya. Biar yayasan saya ketika pulang keluar, dana masuk rekening Anda sekian. Yayasan saya langsung cium saya, ya. Biasanya ibu-ibu, ya, kalau dikasih uang, ya, semua dikasih dengan besar. Gitu ya. Walaupun tengah sakit hati, ya. Ibu-ibu ciri khasnya kalau nggak mundur, ya, kalau nggak ngomel, bikin kopi dong, ya, suara gelas itu kecil-kecil. Kalau udah mundur, buat dicepat, ting. Ingat. Nah, itu tandanya marah. Tapi nggak ada sini, amin.
sekarang itu karena keluarga Yusuf tidak egois. Egois itu mau menang sendiri, mau pakai pendapat sendiri, mau pakai ide sendiri. Ide orang lain tidak perlu. Salah. Rapat panitia salah. Semua pemimpin salah. Tapi kalau Muhammad salah Pak, tapi makai. Oh juga, apa? Itu egois. Nah dalam keluarga itu kalau sudah egois, meleset. Semua jatuh menembak kepala rumah tangga. Saya yang cari duit. Pekerjaan saya pimpinan kepala kantor. BMK apa itu? BMPD. Ini pada dari saya alhamdulillah belum bawa saya buktinya. Saya jadi pendeta agama. Saya bersumpah. Gitu ya. Karena sering ngopi hampir setiap Sabtu. Nah itu makanya saya berani gurau gitu ya. Memang sudah ngopi belum dibawa pun saya. Nah sudah itu egois. Kalimat-kalimat yang keluar agak tinggi. Istriku juga bingung mentang-mentang punya pekerjaan yang baik. Suami hanya mungkin kerja pasif dan sebagainya. Kadang-kadang istri ngomongnya agak tinggi. Berapa kamu hanya itu kita ngomong saja. Yang berpenghasilan tinggi itu saya. Itu sering terjadi. Dan inilah yang menimbulkan masalah besar dalam rumah tangga sampai kepada perceraian. Jadi kalau rumah tangga egois, rumah tangga yang ingin menang sendiri tidak akan bisa nyambung. Yusuf tidak, Maria tidak. Oleh karena mereka tidak egois dalam ayat yang 20 sampai 22 ini, mereka berharap keluarga perlu bimbingan. Ketika Yusuf tidur, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, ini yang tadi dibaca itu saya hafal mati. Ya, silakan 12 kalau pendeta apa ini. Ya, nubuatan tentang kelahiran Yesus. Penggenapan tentang kelahiran Yesus. Maria dan Yusuf ini tidak egois. Keluarga ini perlu bimbingan. Siapa yang memberikan bimbingan? Kalau keluarga dan saya itu butuh tokoh rohani, butuh gembala kita, butuh PPG, butuh badan guru gereja, butuh orang yang dianggap rohani. Tetapi hari ini saudara, orang-orang sedang lebih curhat kepada media sosial. Contoh kecil di FB-nya, di Facebook-nya, statusnya begini. Tahun ini pakai warna apa ya? Nggak tahu baju. Ada burung laki. Ya. Udah nagih ya bapak-bapak. Ingat, walaupun efisiensi, monte. Nggak usah lah kode-kode. Di media sosial nggak usah lah. Pakai kode-kode itu serata untuk belanja. Tahun ini kita ada anak-anak pakai baju merah, pakai baju batik. Amin. Jangan pakai kode-kode. Ada satu lagi, pusing kepala. Nah itu ceritanya suami halaman kan kasih duit, serba salah. Ya kalau nggak dia cuma-cuma di mana kasih duit. Kita perlu bimbingan. Orang yang membimbing kita harus jelas supaya kontribusi rohani berkat spiritual ini melekat dalam diri kita dan kita boleh diberkati melalui bimbingan itu. Amin. Jangan saudara curhat dengan tetangga, curhat dengan yang lain, saudara curhat di media sosial itu tidak akan pernah memberikan
Dan mulai apa yang kalau kita nah atau apa escape dan mulai dong bahasa saja karena kue nengok tetangga sebelah dan lumayan beli kue dan bikin kue 100 tiap hari. Saya pusing di grup kan ada saya ikut grup Kalimantan Tengah. Saya bilang pas dia posting pagi-pagi kue itu terus enggak saya besoknya lagi kue terus saya bilang ganti kue yang lain tidak mau dipoto ini kan kepala seluruh kertas kita perlu dibina, kita tidak perlu nasihat. Nah Yusuf dan Dalia datang kepada orang tua ketika mereka tidur, Yusuf tidur dalam mimpi mereka, Tuhan datang kepadanya dalam mimpi. Yusuf anak Daud, jangan kita takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam perutnya adalah dari Roh Kudus, anak Allah. Wih, anaknya kata Yusuf, benar nggak? Tetapi ketika mereka Tuhan berbicara, mengutus mereka dalam mimpinya. Oh bilang rupanya Maria punya anak istri aku ini hamil ini gara-gara itu datang oleh Roh Kudus, bukan dari hasil selingkuhnya Maria. Intinya Yusuf tidak curiga sama pasangannya. Ini kayak orang-orang yang suka curiga secara penuh bertobat. Amin. Dengan suaminya agak banting pakai lepis lepis, ya, kayak dipakai pangeran Charles, harga lepis itu 160 juta saya dapat. Kayak salah selawat 1 juta. Mulai dengan suaminya kayak rambut tua pelitnya dan mulai terbalik, dan mulai curiga. Sampai dia curiga ini. Curiganya banyak. Ya sudah, dia mau. Dia bukan berarti sama, dia berarti, tapi dia ingin mencari solusi yang benar. Mereka Tuhan bilang, ambil itu Maria, itu bukan hasil selingkuh, kandungannya di bayinya, itu bukan hasil buku kebo, itu bukan hasil yang lainnya, itu pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus. Dia bangun, oh ini right, ini benar. Kadang-kadang kita mudah sekali menuduh pasangan, menuduh orang lain, menuduh anak seperti ini. Curiganya tinggi. Itu pendidikan. Perayaan ulang tahun ini kalau kita masih curiga, masih rese, masih banyak curiga dengan orang lain, saudara. Perayaan Natal itu hanya biasa-biasa saja. Tidak ada keselamatan, tidak ada sukacita, tidak ada transformasi dalam diri kita. Amin. Kita biasa saja. Justru karena kecurigaan kita akan bersedih. Kita akan terus marah pada hal-hal yang tidak ada. Kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa kita terima, saudara, kalau kita tidak cerna, tidak teliti telah itu dengan baik, itu akan bisa membuat keluarga kita jatuh. Saya bilang sama yayang saya, pada waktu bilang yayang, kalian bilang cie-cie. Saya bilang sama yayang saya, romantis ke. Saya tahu ada indikasi mau selingkuh dengan saya. Ngajak saya selingkuh. Saya bawa yang yayang saya. Dia bilang, ya kita doakan, berdoa. Berdoa mau naik, menang tuh mudah, ikut ya. Lalu lihat istri saya datang mukanya mulai rese-rese, nggak terima, lemah. Cuk hati. Awas selingkuh. Pak Pendeta itu nggak ada selingkuhnya. Hantam ya Pak Pendeta. Sudah sikat dengan firman Tuhan. Hantam. Masih ada sikat dengan firman Tuhan. Nah, perlu nasihat. Nah, Yusuf adalah orang yang tepat. Dia minta firman Tuhan.
God is available to overcome the problem you make. Tidak ada masalah. Allah sanggup mengatasi masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu saudara, minta Tuhan, jangan egois. Kalau egois macet, nggak bisa keluar. Yang berikutnya yang ketiga dari poin ini, keluarga itu perlu Tuhan hadir. Amin. Kalau keluarga itu tidak ada Tuhan, tidak minta Tuhan, tidak bangun mesbah Tuhan, tidak bangun mesbah doa, tidak bangun mesbah syukur, maka keluarga itu lama-kelamaan akan hancur. Saya salah satu pendeta yang memang banyak pelayanan di konseling dan perpasan. Banyak PPJ saya dapat langsung sekretaris, ada Pak Niko. Ini berapa kali pun saya pelepasan. Orang yang suka kejer, mata ada busuk. Dia pemain itu kalau sembahyang. Pemain hidup dan kalau memang lampau bakal. Tahu tak? Kebiasaan hidupnya gak pernah ibadah, gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah bangun mesbah doa. Seperti itu Pak. Di rumah banyak setan. Satu kali kami pelepasan di satu tempat. Ini bengkel besar lumayan di tahun ini. Ketika saya datang, saya lihat setan itu tiga orang nunggu di bengkel. Saya kalau pelayanan itu kayak terus gitu. Kalau enggak pelayanan enggak. Kalau orang mobil enggak pelayanan tenang. Saya lihat anak-anak kerasukan. Saya dengan Pak Niko ke atas, setannya masih di bawah. Saya doakan orang kerasukan itu. Sekarang gimana ceritanya? Hidup. Ada apa lupa? Saya bilang ada rumah komunitas yang baik, ada. Pak Niko, kalau saya khotbah ada. Saya bilang di depan rumahmu ada barang disuka orang di sana. Heran ya, tanya Pak Niko. Saya ambil, saya buang. Ini malam hari ini saudara yang punya barang ambil buang, tapi saya ambil. Amin. Dalam dompet, dalam dompet. Oleh karena kami beli dan borak, untuk diri, memakmur maaf. Amin. Nah, setengah ini. Kita butuh Tuhan itu hadir. Maka kalau kehadiran Tuhan membuat saya dan saudara bisa bersuka cita. Amin. Bisa bergembira menyanyikan pujian bagi Tuhan yang luar biasa. Ini worship leadernya luar biasa, pemain musiknya luar biasa. Cuma dikit. Sebab Yusuf menjalani dengan langkah yang terbaik. Tidak ragu-ragu, itulah mandat Tuhan. Saudara, dalam keluarga, kalau hidup kita tidak berdasarkan ketetapan Tuhan, maka setiap keputusan itu akan mengecewakan. Bukan hanya suami yang mengecewakan, bukan hanya istri yang mengecewakan, tetapi anak kita tidak akan pernah menjadi berkah. Justru akan membuat hancur di dalam rumah tangga.
saya coba saya. Saya mau sampaikan satu ilustrasi. Ada dua ilustrasi. Kalau saudara penggemar media sosial, buka YouTube ada pendeta Agus Sutikno, pendeta di Simpang 5 Simpang. Ini bukan cerita main-main, saudara, ini benar. Pelayanan Agus Sutikno karena seluruh badannya dipaku sampai ke biji mata. Ini kalau di tengah Injil atau kita tidak terima pendeta seperti ini. Saya saja belajar kontekstualisasi pemuda hidung pandang 1 tahun dengan Pak Pendeta Leo Simule yang istrinya orang Barat. Pulang ke Kalimantan Tengah, saudara, saya rambut agak panjang sedikit, tidak selewat sini. Langsung dipanggil saya. Sates, rambut pendeta tidak boleh panjang. Total. Padahal saya sudah berkontekstualisasi. Rambut bukan pendeta, tapi hati pendeta itu maksudnya. Saya banyak menangkan banyak jiwa melalui pelayanan saya. Saya dapat di Kalimantan Tengah zaman saya 14 orang. Ulang saya 290 nih. Apa yang kurang? Lalu saya panggil. Agak kalau jadi batu sambungan foto udah. Agus Sutikno ini, saudara, banyak pendeta yang tidak setuju. Patung itu. Dia menginjili bukan hanya anak-anak jalanan, dia biayai sekolah kuliah, dia biayai tanpa bantuan spesial pun dari pemerintah. Tuhan bekerja. Dia melayani di lokalisasi pekerja sektor komersial. Dia menangkap beberapa orang perempuan yang tidak benar. Lalu ibadah di tempat dia gembalakan di Simpang 5 Semarang. Ada 2 orang putri yang beribadah hadir di minggu itu. Dan beribadah menyanyikan pujian dengan sukacita. Pekerja sektor komersial yang suka dibayar oleh orang, termasuk pejabat-pejabat yang suka bayar perempuan. Lalu setelah minggu yang berikutnya enggak datang 2 perempuan itu. Lalu pendeta Agus Sutikno dan ibu bertanya, kenapa orang 2 itu tidak datang? Minggu berikutnya tidak datang. Saudara, datanglah Pak Agus Sutikno dengan istrinya ke rumah, di mana mantan perempuan PSK itu dia datang ke rumah. Dek, kenapa minggu kemarin nggak ibadah? Malu, Pak. Malu oleh siapa? Kan kita sama di mata Tuhan. Kalau kamu sudah bertobat, ya kamu sama di mata Tuhan. Tolong katakan dengan jujur kepada saya dengan ibu supaya kami bisa mendoakannya. Malu, Pak. Ditanya-tanya lagi setelah beberapa menit. Lalu jujurlah kata Tuhan. Pak, alasan kami tidak ibadah minggu berikutnya karena di dalam gereja Bapak BPD-nya banyak langganan saya. Bayangkan. Pak pendeta itu bilang sakit hati saya. Makanya kalau saya mangkat BPD itu adalah otoritas tertinggi itu saya. Karena gembala yang tahu siapa-siapa. Karena dalam Harta pasal yang kedua, penghambat, penghancur baik Allah, pembangunan baik Allah pelayanan Tuhan itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak benar. Bayangkan, saya malu, Pak. Di gereja kita kemarin banyak langganan saya. Apa jadinya kalau gereja seperti itu? Nah, makanya Kristus datang membawa keselamatan dan pemulihan untuk paling seperti itu. Amin. Amin. Kenapa kecil-kecil hatinya gerak sekali? Apakah ada yang sini? Ya? Kalau ada yang sini bertobat, saudara. Saudara terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya berapa KKN di setahun, KKN pemuda. Ada GPI, ada GKI, ada GBI, ada Kemah Injil, ada banyak di situ. WL-nya perempuan cantik kan, seperti yang di depan ini. Bilang cie-cie, bilang itu cantik seperti di depan ini. Nah, pelayan Tuhan itu perlu juga dipuji, amin. Kadang-kadang jemaat gak bisa puji gembala, gak bisa puji para pelayannya yang ada untuk ungkap di belakang.
Rumah yang ngaji dia apa itu sih kalau ya? Mau depan pula. Dari kolam dia ya belum ada semangat musik saya. Ya. Tadi saya musik itu jadi salah kalau saya enggak. Ya, tumpah itu selingkuh. Nah, harus dipuji juga. Itu juga tentang pasangan kita perlu dipuji. Ya, enak-enak saya. Ya, cara puji yang baik itu mudah. Kalau saya istri asing, saya belajar dari buku-buku, dari toko-toko orang-orang dakwah. Istri asing. Saya tanya istri, ya, di mana kita beli garam ini? Ngapain Pak? Kalau yang beraku, ya mereka yuk kau ngasih. Mana mulai ya murah. Kalau dia bilang, di mana beli garam ya? Nah itu di depan. Kalau bisa pilih yang ini lagi ganti supaya kami singgung. Padahal mau deh. Muntin orang tua. Muntin, terima kasih. Ya. Ada istri-istri yang kurang bisa masakan itu ya. Nah, jadi cara menegurnya dengan cara itu. Di mana nama beli garam ya? Tapi tidak lagi merek ikan. Jangan suruh beli garam sungai itu. Dia dapat dikira itu ikan asli, itu sapi. Jangan. Gitu ya. Nah, itu intinya. Jadi sekarang kembali ke Pak Sutikno ini, dia pelayan dan akhirnya dua negeri ini menjadi hamba Tuhan dan diseruakan oleh kita. Perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Saya bertobat sungguh-sungguh itu kelas 2 STA di kelas 1. Di antara 5 saudara saya yang paling jahat, ilmunya cukup tinggi. Saya bertobat, 6 pendeta tumpahkan tangan kepada saya, rumputnya mati kayak kromosom. Di situ betul saya dipulihkan, hati saya damai. Tahu tak masalahnya? Saya dendam dengan mama saya. Ketika saya lahir kayak orang, kayak monyet, badan saya penuh. Mama saya nggak mau menyusui saya, nggak mau kasih asinya dengan saya, nggak mau bertahun-tahun sampai saya salah. Saya ingat itu, orang cerita sama saya dendam dengan mama saya sampai sekolah kita. Kelas 2 STA sebelum kuliah, lanjut kuliah, saya bertobat di kelas 2. Selama itu hidup saya tidak fokus dalam pelayanan. Karena saya baru sekolah, sudah di pelayanan kemana-mana, sudah termasuk main musik. Ketika saya menikah ada damai. Ketika saya sudah menikah ada damai. Istri saya menikah tanpa kata. Juga sama pengalaman masa lalunya, orang tua yang meninggal tahun 94 meninggalkan kamu tampil. Dia benci dan dendam kepada orang yang tidak mau kasih kemarin. Dulu zaman dulu. Dia dendam bahwa orang itu tidak ada kasih. Saya yang melakukan pelepasan dan akhirnya kami berdua hidup dengan sukacita sampai saat ini. Kesimpulannya, nah, masih baca firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat dilakukan di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadamu. Kesimpulan, tidak ada masalah atau persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Katakan amin. Selagi kita mau melibatkan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, seperti Yusuf tadi. Kiranya pada Natal ini kita mengalami pemulihan, terutama keluarga, pribadi dan keluarga. Natal itu bukan hanya celebration, tidak. Natal itu bukan hanya pernak-pernik. Memang ini menarik, dekorasi menarik, kalau hati kita tidak menarik, kita tidak Tuhan. Selamanya Natal itu tidak pernah menjadi betul. Tuhan datang menyelamatkan saya sekarang. Mari, ini momen yang luar biasa. Saya tertarik bahwa ini mengundang saya, meminta saya untuk membawa kita belajar firman Tuhan. Karena hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang belum dipulihkan. Kalau keluarga dipulihkan,
dalam keluarganya menjadi tokoh spiritual, di dalam keluarganya menjadi tokoh rohani di dalam keluarganya, dan dia menjadi pendoa, menjadi juru syafaat di dalam keluarganya. Terakhir dari bagian ini, satu keluarga itu baru menikah, sudah lama tidak memiliki anak. Beberapa tahun menikah tidak memiliki anak. Lalu tahun berikutnya Tuhan memberikan mereka anak. Memberikan mereka anak laki-laki. Lalu kemudian diberikan anak laki-laki yang seharusnya anak itu lahir menangis. Saudara pernah lihat anak bayi dilahirkan tidak menangis? Pernah? Pernah? Kalau tidak menangis itu tandanya apa? Bisu. Keluarga ini bertumbuh mendapatkan anak, saat memberikan anak tahun berikutnya anaknya lahir bisu, tidak bisa. Maka pada waktu anak lahir, anak saya pertama kali itu saya lihat. Karena kami 1 semester dulu zaman barat belajar kesehatan, jungkung, sama kan? Paham, itu nyambut anak itu paham. Saya khawatir kalau anak saya tidak nangis, berarti bisu. Keluarga ini yang dari Hongkong ini saudara, dia anaknya tidak bisa apa. Tahun itu saudara, kalau drama di luar negeri itu membutuhkan orang manusia asli, tidak pakai boneka untuk menjadi anak Yesus dan Maria. Lalu dicari ke seluruh kota itu siapa yang mau merelakan anaknya untuk dijadikan starring role, pelaku utama dalam drama itu. Tidak ada yang mau kasih. Lalu dengan berat hati keluarga itu menyerahkan anaknya yang bisu itu, tidak bisa nangis, tidak bisa apa-apa, menjadi starring role dalam drama. Keluarga itu bertumbuh sampai mau kecewa dengan Tuhan. Mengapa Tuhan berikan kami anak, lalu anak kami tidak bisa berbicara? Lalu ketika drama itu mulai, sudah tahu kita. Drama itu mulai ketika Raja Herodes Pontius Pilatus menyuruh semua orang mendaftarkan diri, didaftarlah Yesus dan Maria. Berjalanlah Maria dengan berbesar. Lalu pas lahir di dalam palungan, saudara, yang mengherankan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang di dalam gedung itu. Tiba-tiba anak yang tidak bisa ngomong, tidak bisa nangis, ketika Maria lahir, tiba-tiba nangis. Orang tuanya yang dirahkan lagi tidak pernah menjawab, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, datang ini membawa berkat, datang ini membawa berkat, berkat bagi kita, membawa keselamatan malam. Walaupun drama itu saudara kacau, gara-gara orang tua berdua dengan tidak baik, tetapi penilaian Tuhan drama itu tidak kacau. Itu drama yang menyelamatkan. Katakan amin. Tepuk tangan untuk anak itu sampai sekarang bisa berbicara dan menjadi orang hebat, pengkhotbah yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menyelamatkan. Kita kecewa dengan apa yang terjadi, apa yang telah Tuhan berikan. Tetapi percaya saja, God will come. Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mereka ambil bayi itu dengan senang hati, bisa berbicara. Yang dulunya bisu, yang pertamanya bisu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Ini kan suatu pujian Natal di hati. Hari-hariku
hati dan menyelamatkan kita. Rayakan Natal itu. Natal itu ada dalam hati kita, mengubah, menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih, glory Bapa. Biarlah firman Tuhan ini bermanfaat, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Hamba-Mu seadanya berdosa dalam firman Tuhan ini dalam kata-kata, ampunilah dan jadikan setiap kata-kata memberkati, menyelamatkan dan membuat keluarga kami lebih bersemangat dalam merayakan Natal dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, Hamba mau berkati dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa. Yang percaya katakan, amin. Di tempat terendah, dalam kerendahan diri dan kehinaan serta keberdosaan kami pada saat ini, kami datang mengingat dan bersyukuri akan kebaikan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Engkau boleh menyatakan diri-Mu untuk membawa damai, keselamatan. Kami berikan persembahan ini di dalam nama Yesus untuk berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So
akan selesai. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan, tapi sebelumnya kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus.